Company mengirim tenung. Ganti cerita di Betawi. Saat itu yang menjadi gubernur jenderal bernama Hirpe Koesdiman. Pada waktu itu menerima surat dari Kumendur di Jepara. Kumendur melaporkan bahwa ia menerima surat dari Kartasura memberitahu bahwa Sang Prabu Mangkurat di Kartasura sudah mangkat dan sudah diganti putranya, Pangeran Adipati Anom. Tetapi pemberitahuan sudah agak lama dari pergantian raja. Dugaan Kumendur, Sang Prabu baru ini rupa-rupanya berniat memutus persaudaraannya dengan Company, tidak meneruskan perjanjian almarhum ayahandanya dengan Company. Tuan Gubernur Jenderal lalu berunding dengan para pembesar di Betawi. Para pembesar tadi menilai bahwa Sang Prabu telah ingkar janji, lalu mereka berunding untuk menjalankan kejahatan secara rahasia untuk matinya sang raja. Waktu itu Company mencari tenung, juga sudah mendapatkan. Biaya untuk mencari habis 500.000 real. Tenung sudah pernah membuat matinya para raja di seberang. Waktu itu tenung tadi serupa manusia besarnya, sebesar perahu kunting dengan panjang kaki sejengkal. Rambutnya gimbal 3 gotongan. Tenung sudah berjalan ke Kartasura. Siluman bersatu dengan angin menuju ke Daton waktu tengah malam. Sang Prabu sedang keluar di pelataran Prabayasa. Tenung setelah melihat Sang Prabu lalu turun dari langit, jelek-jenglek di depan Sang Prabu. Sang Nata sangat terkejut, bulu romanya merinding, badannya gemetar. Sang Nata mengira itu adalah makhluk piaraan Panembahan Senopati dahulu. Lalu ditanya, "Kamu itu siapa? Begitu besar. Apakah kamu juru taman, piaraan Eyang Senopati dahulu?" Tenung menjawab dengan suara berat, "Aku bukan juru taman. Aku Tenung orang Belanda. Siapakah yang menjadi raja di tanah Jawa? Kamukah dia?" Sang Nata setelah mendengar begitu takut, badannya menggigil. Dengan gugup lalu menjawab, "Bukan saya yang menjadi raja. Ia adalah pamanku. Kedatonnya di Pugeran. Letaknya dari sini ke utara lurus. Dialah yang menjadi raja dan berkuasa di seluruh tanah Jawa." Tenung segera pergi. Legalah hati Sang Nata, napasnya terasa mulai longgar. Dalam sekejap mata Tenung itu sudah sampai di Kapugeran, menuju halaman belakang tempat menyepi. Pangeran Puger sedang di kamar kecil, terkejut melihat makhluk yang tak wajar besarnya. Pangeran sudah mengira jika makhluk itu tentu setan berkasakan. Pangeran lalu membaca doa, mendekati Tenung, serta bertanya, "Kamu ini jin atau setan? Besarmu tak terhingga." Tenung menjawab, "Aku Tenung Belanda. Siapakah yang menjadi raja di Jawa?" Pangeran menjawab, "Raja saya ada di Kedaton." Tenung berkata sambil membentak, "Ah, aku tadi dari Kedaton. Ada satu orang yang menemui saya, memberitahu kepadaku jika rajanya ada di sini, malah paman dari raja. Demikian tutur orang tadi."
Pangeran setelah mendengar lalu tersenyum serta berkata, "Insya Allah, ya, saya yang menjadi raja menguasai seluruh tanah Jawa. Kamu berniat apa datang ke sini?" Tenung menjawab, "Ada yang menyuruh saya mengadu kesaktian dengan Raja Jawa. Jika rajanya sudah kalah mati oleh saya, lalu balaku semua saya suruh menumpas semua orang Jawa." Pangeran Puger tersenyum serta berkata, "Lah ayo, tunjukkan kesaktianmu. Kau ini lelembut berniat jahat." Pangeran Puger lalu menderas doa basmalah serta doa bala sewu serta doa-doa yang lain. Tenung lemas tak berkutik. Badannya menjadi seperti anak kecil. Komat Kamit tidak bisa berbicara. Matanya mendelik-mendelik pecicilan. Pangeran Puger berkata lagi, "Sekarang kesaktian kamu sudah kalah. Sekarang pergilah segera. Kembalilah ke asalmu di negeri seberang. Berangkatlah ke utara menelusuri Gunung Kendeng. Sepanjang jalan, jangan sekali-kali mengganggu orang, sebab orang-orang di tanah Jawa semua batur atau budak, jadi tidak tahu apa-apa dengan urusanmu. Jika kamu tidak segera pergi, jangan sampai kami jejali Tailing Song." Tenung lalu pergi menuruti alur Gunung Kendeng yang dilewati banyak yang sakit. Kala itu waktu sudah menjelang fajar. Sang Nata lalu memerintah untuk menyelidiki Pangeran Puger sakit atau tidak. Utusan setelah kembali melaporkan bahwa Pangeran Puger masih sehat walafiat, tidak ada perubahan apa-apa, masih seperti sedia kala. Sang Nata sangat heran.